Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Antok dari Kinan Dewi atau Gemalau Channel. Dalam kesempatan kali ini kami mau mengulas kembali dan membahas tentang Satrio Piningit atau Satrio Pinandito Sidisian Wahyu. Juga ada yang menyebut Ratu Ade yang sudah ditunggu oleh sebagian umat manusia, khususnya sebagian besar masyarakat Jawa. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau membahas tentang bait ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa Satrio Piningit itu akan muncul di Gunung Lawu atau lereng Gunung Lawu. Ya, akan kita bahas di sini. Apakah Satrio Piningit itu munculnya benar di sekitar Gunung Lawu, atau Gunung Lawu itu hanya sebagai filosofi atau bahasa kiasan, dan bisa juga tidak. Sini saya mau membahas bait 160 yang diantaranya itu bersama munculnya Bathara Surya berbarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Itulah tanda putra Bathara Indra sudah nampak datang di bumi untuk membantu orang Jawa. Terus kita lanjutkan ke yang bait 161. Asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur. Sebelah timur Bengawang berumah seperti Raden Gatotkaca, berupa rumah merpati susun 3 seperti manusia yang menggoda. Diteruskan yang ke bait 164. Putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu, yaitu Kiai Bathara Mukti, Ya Krishna, Ya Heru Murti, menguasai seluruh ajaran ilmu. Ya, jadi dari sini jelas bahwa semuanya mengerucut ke Gunung Lawu. Dan mana Gunung Lawu itu? Apa benar ya Gunung Lawu atau hanya seperti filosofi atau bahasa kiasan? Jadi kita kembali ke awal dulu. Dan ini juga sebenarnya sudah ada di dalam hadis ya. Ada hadis, kalau bagi masyarakat agama Islam juga mempercayai hadis. Itu dari Ibnu Majah juga menyebutkan. Di antaranya bunyinya ada 3 orang adik-beradik yang saling berperang sesama sendiri, berhampiran tempat simpanan Ka'bah kamu. Ketiga-tiganya adalah anak seorang khalifah. Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang menjadi khalifah. Kemudian muncullah bendera hitam dari arah timur, lalu membunuh kamu semua yang sedang berperang saudara itu dengan satu pembunuhan yang belum pernah berlaku sebelum ini oleh suatu kaum. Jadi membunuhnya tidak seperti yang telah terjadi selama ini. Ya, kemudian Baginda bersabda, maksud Baginda Yusuf, apabila kamu semua melihatnya, hendaklah berbaiklah kepadanya, walaupun terpaksa merangkak di atas salju atau salju, karena dia adalah khalifah Allah. Itu yang dari Ibnu Majah. Terus ada lagi hadis yang dari Habib Abu Naim, akan datang panji-panji hitam dari timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Siapa mendengar tentang mereka hendaklah datang pada mereka dan
berbaikan kepada mereka sekalipun merangkak keras. Jadi dari sisi bagi umat Islam sudah dijelaskan akan muncul panji-panji hitam dari timur. Dan di sini juga dijelaskan akan muncul di Gunung Lawu sisi sebelah timur. Apakah yang dimaksud timur di sini ada kesamaan? Jadi sebelum lebih jauh, kenapa muncul di Gunung Lawu? Yang lebih menguatkan bahwa Satrio Peningit atau Sang Ratu Adil akan muncul di Nusantara itu apa? Bait 164, putra sayang almarhum yang bermukim di Gunung Lawu menguasai seluruh ajaran ilmu. Ini sudah terbukti dari sejarah Jawa itu, semua ajaran, semua agama bisa berkembang dengan baik. Mau agama Buddha, mau agama Hindu, mau agama Kristen, mau agama Katolik, mau agama Islam, mau ajaran kejawen, mau ajaran kapitalis, di Jawa, di Nusantara itu bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Ini sudah terbukti bahwa leluhur orang Jawa, orang Nusantara itu sudah terbukti bisa menerima semua ajaran. Bahkan semua ajaran di Nusantara jadi berkembang dengan baik. Jadi kalau sudah disebutkan menguasai semua ajaran ilmu, berarti semua ilmu dari semua ajaran dia menguasai. Bukan dari Islam saja, bukan dari Kristen saja, bukan dari Hindu saja, bukan dari Buddha saja. Ini secara logika tidak mungkin muncul di Timur Tengah atau di Arab. Sudah terbukti dalam sejarah. Di Nusantara ini, di Jawa, semua ajaran, semua agama, semua ilmu bisa berkembang dengan baik dan bisa diterima. Kenapa disebut juga sisi sebelah timur? Tapi makna Lawu itu waktu lepas. Kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan materi dunia. Semua masuk ke dalam alam kepanaan, alam kekosongan. Jadi saya ulangi, Lawu berarti uang lepas. Kita sudah melepaskan kemelekatan dengan dunia, dengan mata itu sudah udah lepas. Yang ada hanya la ilaha illallah, ada Tuhan. Kita serahkan pada kehendak Tuhan. Caranya apa? Kita berserah diri. Tahu semua, Raja Airlangga, Raja Brawijaya V, Raja besar Majapahit. Kenapa dia moksanya ke Gunung Lawu? Dia melekat, melepaskan semua kekuasaan mahkota kerajaan, kebesaran kerajaan, baju kebesaran kerajaan, dilepaskan semua. Ini dari sejarah dua raja besar Nusantara, Prabu Airlangga dan Prabu Brawijaya V, moksanya di Gunung Lawu. Karena apa? Gunung Lawu dibalik uang lepas untuk melepaskan dari kepentingan dunia. Selama kita masih terbelenggu dengan kepentingan dunia, kita masih terjebak dengan pola pikir dan pikiran setan yang bermain di situ, kita akan semakin jauh dengan Sang Pencipta. Itulah dari bukti sejarah. Berarti apa? Sang Satrio Peningit kita akan muncul di Gunung Lawu. Maksudnya apa? Berarti Satrio Peningit sudah melepaskan semua kepentingan dunia. Orang dulu namanya musuh, dia hanya berserah diri kepada Tuhan, dan dia bisa mengendalikan unsur air, api, dan udara. Kalau dia berserah diri kepada Tuhan, bisa meninggalkan kepentingan duniawi, karena urusan dengan Tuhan, maka dia akan menemukan jati dirinya.
sehingga Nur Muhammad, cahaya Nur Muhammad akan memancar dalam jiwanya, menjadi mengayomi dari semua umat, baik alam semesta, umat manusia. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah mungkin sang Ratu Ade atau Satrio Iblis ini akan benar muncul di Gunung Lawu? Bisa ya, bisa tidak. Secara hakikat sudah kita jelaskan tadi, di Gunung Lawu udah lepas, udah uwal, udah moksa. Bisa tuh muncul di Gunung Lawu, dia bisa, kemungkinan besar bisa. Karena apa? Walaupun sang Satrio Bening itu bisa di mana saja di Nusantara, tapi pasbetnya tetap di Gunung Lawu. Pasbet tidak bisa, pasbet diambil dari jarak jauh, nggak bisa. Pasti sang Satrio Bening walaupun tidak domisili, tapi pasti suatu saat atau dia juga sering ke Gunung Lawu. Karena apa pasbetnya? Pasbetnya Gunung Lawu ini, pasbet harus diambil dulu. Ibarat kunci dia pegang dulu, ada yang ngeklaim sang pemimpin langit dan bumi Kulipah muncul di Jazirah, muncul di sana, muncul di Israel, muncul di bisa saja boleh. Kita hanya sinkronkan. Sang Satrio Bening itu tadi sudah disebutkan perangnya yang belum pernah dilakukan oleh kaum selamanya. Di Bait Ramajaya juga disebutkan sang Satrio akan perang tanpa boro, tanpa senjata. Maksudnya apa? Sang Satrio akan merusak akidah yang melenceng. Itu yang paling berat. Beratnya kenapa? Kalau musuh sungguhan kelihatan, musuh di depan kita kelihatan, itu mudah bisa kita deteksi. Tapi kalau perang merusak akidah susah. Karena apa? Orang yang akidahnya melenceng itu aja tidak menyadari, bahkan merasa benar. Itulah beratnya. Makanya sang Satrio Bening itu sudah dipilih oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di dunia, sebagai khalifah, sebagai pemimpin langit dan bumi, didukung alam semesta, didukung oleh Jenderal Sita, didukung oleh leluhur, bisa mengatasi permasalahan di dunia karena dia sudah dipilih Allah sebagai pemimpin langit dan bumi. Tanpa sang khalifahnya akan susah untuk membenahi sistem yang rusak. Karena apa? Tanpa adanya kehendak Tuhan, wahyu, orang mendapat wahyu atau orang dipilih jadi khalifah dari Tuhan, tidak mungkin bisa merubah sistem yang sudah amburadul di zaman sekarang ini. Ya, ini jadi semoga ini bisa menambah wawasan saat kami hanya mengulas tentang Bait Ramalan Jayadaya dan sebagian hadis yang menerangkan tentang akan munculnya seorang khalifah. Mungkin dari pihak lain ada pendapat yang berbeda, tidak bisa dipermasalahkan. Itu hanya semata-mata pendapat dari kami. Mungkin orang lain pendapatnya juga berbeda. Terima kasih mengikuti Kina Dewi Channel. Sampai berjumpa kembali dengan liputan-liputan kami yang selanjutnya. Terima kasih.